My sister. Mbak Mary coba itu dibikin dalam present perfect. Kan kamu menyatakan sudah bekerja selama 2 tahun gitu tuh ya. Coba dibikin present perfect, Mbak. Nanti kalau misalnya suatu ketika saya masukkan absen kamu terus absen kamu nggak masuk, nanti di daftar absen kalian masuknya nggak kurang kurang dari jumlah minimal nggak tahu loh ya saya. Have you ever been to Germany? Bagus. Tapi tolong dong dibiasakan juga kalau misalnya kalian bikin kalimat itu sudah dibikin ini ya. Perhatikan, saya selalu ngomong kayaknya. Have-nya ini Bu ya dikasih huruf besar hanya. Germany ini kan juga nama kota toh, kasih nama. Nama itu pakai huruf besar depannya. Kapitalisasinya diperhatikan juga ya. Sudah seperti itu. Opo brand titik dua itu opo. Baiklah, sudah intermezzo selesai, sudah jam 11. Mari kita mulai lagi struktur yang terakhir. Wow. Gue suka banget. Ini singkatan yang bisa dimengerti. Kalian tahu maksudnya yang terakhir dibilang sama Mas Roni K itu apa K? Ini tadi itu kurang lengkap ngetiknya atau memang sampean berencana untuk menulis K saja begitu? Ah, ke ke cepet apa sih? Ini maksudnya mau bilang terlalu cepat begitu. Oh alah, begitu maksudnya. Tidak dengar begitu. Saya kira Mas Roni bilang K itu sama kayak kamu waktu bilang mau bilang oke gitu ya. Bentuk pendek dari oke itu kadang-kadang orang cuma bilang K, itu maksudnya oke. Ha, alright baiklah. eh Untungnya tadi enggak Mas, tadi itu kita masih ngobrol-ngobrol kok. Jadi kalau misalnya tadi nggak kedengeran juga nggak apa-apa. Yang sekarang aja yang coba didengarkan ini lebih penting. Baik, jadi kita masuk ke yang kedua ya. Kalau tadi kan kita ngomongkan sesuatu yang berada di masa sekarang. Brenda sudah bilang kan tadi. Kalau pas, itu berarti masanya masa kapan? Silahkan yang tahu angkat tangan. Ah, jangan Brenda lagi. Tadi kan sudah. Siapa ini? Mbak Ana coba. Mbak Ana silahkan. Masa lalu. Baik, terima kasih. Yang lain nanti ya angkat tangan lagi. Masa lalu atau masa lampau? Betul. Baik, jadi kita ngomongkan masalah itu sekarang. Jadi, secara singkat, in short, the outline of this module is to let you know different categorizations of past tenses, which is, like I said, similar to the previous differentiation in the present tense module. So we have simple past, past progressive or continuous, and later on we have past perfect and past perfect progressive or past perfect continuous. Okay. Yang pertama adalah simple past. Mbak Rika kenapa angkat tangan, ada yang bertanyakan? Enggak kan, tadi sudah lewat soalnya. Baik, jadi simple past itu sama. Cuman ini mungkin sedikit lebih gampang. Kalau present tense kan menyatakan general truth ya. General truth. Kalau present tense, present simple tense maksudnya. Kalau past simple atau simple past forms itu ya pokoknya menyatakan sesuatu yang benar di masa lalu. Jadi maksudnya sekarang sudah salah gitu ya. Misalnya we once owned a caravan. Ini kan a regular past gitu ya. Maksudnya sesuatu yang benar di masa lalu. Maksudnya apa? Sekarang sudah nggak ada lagi itu karavannya. Gitu ya. Waktu kita ngomongin kata kerja juga sudah tahu bahwa bentuk kedua itu kan biasanya ada yang regular, ada yang irregular gitu kan. Kalau yang regular kan tinggal ditambahin d atau ed gitu ya. Kalau yang irregular ya berarti diubah. Oke, sudah ya. Ini sudah cukup jelas. Nah, kalau pas simple itu terpengaruh dengan siapa subjeknya cuman ketika memakai to be. Kalau kata
waktu kamu pakai kata kerja beneran yang benar-benar action verb kayak won, owned kayak gini-gini ya. Ini Anda tidak harus mengubah siapapun subjeknya, ya dia tetap won, tetap owned. Pokoknya verb to, nggak usah tambahin apa-apa lagi. Kalau di present simple kan Anda harus menambahkan s atau es, ya kan? Tapi kalau misalnya kamu pakai to be, ini terpengaruh. Ya, sama kayak waktu di present simple kan kamu pakainya is, am atau are, tergantung subjeknya. To be di masa lalu juga sama. Kalau I, he, she, it pakai was. Lihat, jadi I itu dikumpul dengan he, she, dan it ya. I was. Kalau you, we, dan they pakainya were. Kayak gitu. Ini ada contohnya. Itu ya. Kalau negatif sama questions, ya sudah. Sama kan kayak yang kemarin, kayak yang tadi saya bilang kan. Muncullah kata kerja bantu do. Hah, belum bikin contoh. Ya, dibikin silahkan. Jadi kalau untuk negatif dan questions itu seperti ini. Ada muncul satu kata bantu do-nya, tapi ini karena past tense ya, jadinya bentuknya bentuk past, gitu ya. Karena ini simple, kita mengeluarkan do, tapi dalam bentuk past, yaitu did. Ngopo sih? Ini lo nggak miring. Di sini lo nggak miring. Oke. Sudah seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah nanti kalau misalnya Anda bikin bentuk negatif atau bentuk tanya, karena sudah pakai did, berarti kata kerja yang di belakang tidak perlu dibentuk ke dalam verb to. Sama kayak waktu pakai simple present. Kamu pastikan tanyanya itu does she know. Nggak mungkin kamu tanya does she knows. Itu salah. Karena s-nya sudah kamu tambahkan ke do-nya. Jadinya does. Maka yang di belakang tidak perlu diubah lagi. Sama juga kayak ini kan. Did you call? Nggak ada. Did you call ya? Oh no, I didn't. Maybe he did. Kayak gitu. Okay? Now we also use was and were in negatives and questions, just like before. Okay? Previously you use am I a teacher, right? Are you a girl? Kayak gitu kan. Kalau jadi berarti pakai was, were. Were you guys at the party last night? Misalnya. Atau ini ada contoh. Where was your brother last night? Oh, were you with him? No, I was not. He went to watch some football match in his friend's house. Kayak gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah ngomongin was sama were. Kalau was sama were-nya itu dipakai sama kata sifat gitu kan, atau noun modifier. Misalnya I was at my friend's house. Nah, itu kan pakai was were. Was were juga dipakai ketika Anda mengucapkan past progressive. Karena was were kan menyatakan, dia kan linking verb gitu ya, yang menyatakan keadaan. Gitu ya. Ini Anda menjelaskan keadaan gitu ya, terjadinya suatu tindakan. Pakai past progressive. Bedanya sama past simple adalah Anda mau menekankan bahwa sesuatu itu sedang terjadi di masa lalu. Bukan cuma dia terjadi di masa lalu, tapi sedang dalam proses terjadi waktu di masa lalu. Ini. At a time in the past, an activity was in the middle of happening. For example, yesterday, Casey and Jim played tennis. They began at 10 o'clock and finished at 11:30. So at 10:30, they were playing tennis. Lihat ya, were playing. Sedang di tengah-tengah proses bermain. They were in the middle of playing. Gitu ya. And they had not finished playing. Perhatikan ini adalah bentuk past simple yang tadi sempat ditanyakan. Past simple-nya nanti, salah, past simple. Past perfect. Past perfect-nya nanti kita bahas setelah ini. Tapi intinya maksudnya ini adalah mereka sedang dalam proses di tengah-tengah bermain gitu ya. Di tengah-tengah sedang bermain dan mereka belum selesai bermain gitu. Perbedaan dari simple dan progresif dalam segi timeline adalah seperti ini. Jadi misalkan ini adalah timeline yang menyatakan ini adalah di tengah-tengah ini masa sekarang gitu ya. Berarti di masa lampau yang di belakang sini gitu ya, ada sebuah proses yang sedang terjadi. Kalau present simple itu pokoknya ada satu event yang terjadi tong gitu kan. Kalau present progressive berarti sedang dalam proses. Ada durasinya gitu ya. Misalkan ini ada they were playing tennis. Jadi di masa lampau mereka sedang bermain tenis ya. Lalu di tengah-tengah ada kejadian orang telepon. Ini bisa Anda jadikan past simple. Jadi misalkan they were playing tennis when I gave Casey a call. Artinya di tengah-tengah mereka sedang bermain tenis ada yang telepon. Gitu.
Yang proses still punya kan tidak ada nyatakan dalam bentuk proses. Makanya pakai past simple. Seperti itu. Tidak ada pertanyaan ya? Nggak ada masalah berarti. Polanya seperti ini. Lihat. Sama cuman to be-nya dijadikan bentuk past. Dan yang terakhir adalah past perfect. Kita akan belajar langsung dari situasinya saja. Jadi misalkan biar kalian lebih tahu, tadi kan sudah dibilang ya, pokoknya kalau misalnya sudah menyatakan sudah atau belum, dan itu terjadinya di masa lalu, pakailah past perfect. Lihat, ini ada contoh situasi. Sarah itu pergi ke sebuah pesta atau minggu lalu ya kan. Terus ada Paul. Paul itu juga pergi ke pesta. Tapi mereka nggak ketemu. Kenapa? Karena Paul itu sudah pergi dari pestanya di jam 10.30. Dan Sarah baru datangnya jam 11. Gitu ya. Jadi, when Sarah arrived at the party, Paul was not there. He had gone home. Jadi biasanya past perfect itu bentuknya had plus past participle. Benar kan ya? Ini had sama verb 3. Past participle itu verb 3. Itu dipakai untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu, gitu ya. Sebelum kejadian lain di masa lalu juga. Jadi kejadian Sarah datang itu di sini. Sebelum Sarah datang, Paul pulang. Maka kamu bilang Paul had gone home by the time Sarah arrived. Oke? Gitu ya. Things that happened before. Gitu ya. Oke? Jadi let's say sekarang Karen didn't want to go to the cinema. Oke? Ini adalah titik starting pointnya. Ada suatu kejadian di masa lalu. Terus kamu mau bilang sebelum dia nggak mau, gitu ya. Itu ada alasannya kan. Jadi kamu bisa bilang she didn't want to go to the cinema because she had already seen the film. Kalau kayak gini, berarti yang terjadi dulu mana? Nonton film atau dia tidak mau pergi dulu? Silakan dijawab. Yang tahu angkat tangan. Brenda. Brenda lagi. Ya sudahlah. Brenda. Loh, tidak maunya duluan. Kurang tepat. Nani? Nonton. Betul. Terima kasih. Dia nanti angkat tangannya lagi ya. Tadi kan saya tanya. Dia tidak mau pergi ke sinema, ke bioskop, dan dia sudah lihat mana yang kejadian duluan. Perhatikan, tadi kan saya bilang, titik awalnya adalah Karen didn't want to go to the cinema. Kalau saya pakai past perfect, berarti ada suatu kejadian yang terjadi sebelum kejadian ini. Perhatikan, maka kalimatnya akan menjadi, dia tidak mau pergi ke bioskop karena dia sudah lihat. Sudah lihatnya berarti kan sebelum dia nggak mau kan. Dia nggak mau karena sebelumnya dia sudah lihat. Inilah saat dimana Anda bisa pakai past perfect. Jadi kalau tadi Anda pakai present continuous itu untuk menyatakan sesuatu yang sedang dalam proses, gitu kan, di masa lalu, terus mungkin di tengah-tengah ada proses, Anda mau bilang sesuatu yang lain terjadi di tengah-tengahnya, Anda bisa pakai past simple, gitu ya. Maka di yang sini, ini Anda bisa pakai untuk mengaitkan dengan past simple itu terjadinya adalah seperti ini. Terjadi past simple, sebelumnya past simple ada past perfect, kayak gitu. Perhatikan perbedaan antara present perfect dengan past perfect. Kalau tadi kan kita sudah ngebahas present perfect, itu dari masa lalu sampai sekarang. Jadi sesuatu di masa lalu yang terjadi, impact-nya sampai sekarang. Maka past perfect itu terjadi di masa lalu, dan impact-nya cuma sampai satu titik di masa lalu. Sekarang sudah enggak. Gitu ya. Maksudnya titik berhentinya itu adalah sesuatu titik di masa lalu. Perbedaan utamanya kalau kita tinjau dari segi timeline itu seperti ini. Who is that woman? I have never seen her before. Maksudnya Anda mau menyatakan bahwa sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang itu kamu belum pernah lihat. Tapi kalau kamu bilang I did not know who she was. Berarti kan kamu nggak tahu. Misalnya katakanlah mungkin kemarin gitu ya. The day before. Ini jadi dibilang spoken say the day after. Maksudnya katakanlah yang di sebelah kanan di kolom kedua gitu ya.
The airline, wah, kolom kedua, itu terjadinya 1 hari setelah kamu bilang, who is that woman? I have never seen her before. Gitu ya. Jadi misalkan hari Kamis kamu bilang, oh itu siapa ya? Aku nggak pernah lihat. Hari Jumat kamu bilang, oh aku nggak tahu siapa dia kemarin. I had never seen her before. Berarti waktu hari Jumat kamu sudah pernah ketemu dia. Kayak gitu. Berarti pada saat hari Jumat kan kamu sudah pernah ketemu. Impact-nya had seen itu cuman sampai kemarin. Tapi tetap kejadian I did not know who she was. I had never seen her before. Dia nggak pernah kelihatannya itu kan sebelum dia nggak tahu. Kayak gitu. Contoh lain, the house is dirty. It has not been cleaned for weeks gitu. Jadi hari Kamis kamu bilang, aduh rumahnya kotor. Udah lama nggak dibersihin. Berminggu-minggu nggak dibersihin. Terus habis itu kamu bersih-bersih dong. Jadi pada saat hari Jumat, kamu bilang, oh the house was dirty. The house was dirty. It had not been cleaned for weeks. Tapi karena kemarin kamu sudah bersih-bersih, pada saat hari Jumat yang kamu bilangnya dalam past perfect. Had not been cleaned. Karena pada saat itu, kamu sudah bersih-bersih. Gitu ya. Masih loading, itu maksudnya gimana? Nah, kalau dibandingkan past progresif, ini tadi saya sempat bilang. Perbedaannya adalah seperti ini. Kalau past progresif, itu kan kamu mau bilang ada suatu proses yang sedang terjadi. Misalnya kamu bilang, I was eating. Terus di tengah-tengah kamu lagi makan, ada sesuatu yang terjadi. Ini yang biasanya kamu pakai past simple. I was eating when someone knocked the door. Di tengah-tengah kamu makan, ada yang ngetuk pintu. Kayak gitu. Kalau past perfect, itu kamu coba untuk menekankan bahwa someone knocked. Ya kan? Itu terjadi di masa lalu. Sebelumnya, itu kamu sudah selesai makan. Jadi, I had eaten when someone knocked the door. Artinya adalah, past perfect-nya ini kejadian lebih dulu. Kamu sudah makan pada saat someone ngetuk pintu. Gitu ya. Waktu dia ngetuk pintu, kamu sudah selesai makan. Itu adalah bedanya. Masih ingat cerita hujan? Ya, ini dipakai lagi di sini. Jadi misalkan ini untuk menjelaskan lagi ya. Kalau sekarang ini kan kita masuk ke past present progressive. Ya, mohon maaf ini salah. Ini salah tulis saudara-saudara. Ini maksudnya past perfect progressive. Jadi tadi kan kita punya past perfect. Ini sekarang past perfect progressive gitu ya. Kalau terakhir ini kita sudah punya, kalau misalnya kamu mau bilang, oh ada kejadian di masa lalu, terus ada kejadian lain yang terjadi di sebelumnya lagi. Itu pakai past perfect. Nah, past perfect progressive itu menjelaskan, ini, coba lihat contohnya. Yesterday morning I got up and looked out of the window. The sun was shining, but the window was very wet. So you're saying it had been raining. Mirip kan kayak yang tadi, cuman kalau yang tadi itu kan kamu bilangnya kayaknya barusan hujan deh, jendelanya masih basah. Nah tapi kalau kejadian basahnya itu adalah kemarin, kamu pakainya berarti juga harus pakai past juga. Jadi kamu bilang, oh kemarin pada saat aku bangun jendelanya basah, tapi udah nggak hujan, mataharinya udah bersinar gitu ya. Padahal jendelanya basah, maka kamu bilang, oh kemarin itu berarti habis hujan. Jadi sama seperti present perfect progressive, cuman berlakunya di masa lampau. Gitu ya. It had been raining. Kenapa Mbak Tonani? Kalau misalnya ada pertanyaan, tanya aja. Ya, sama kayak tadi. Jadi sesuatu yang baru saja berhenti. Sesuatu yang baru saja berhenti, ya udah cepet. Tinggal 2 slide lagi, tenang saja. Tapi di masa lalu. Ceritanya it had been raining gitu kan. Karena pada saat kamu lihat it was not raining. Lihat ini pakai past tense ya. Was not raining. Ceritanya udah kemarin. Jadi kemarin itu sudah nggak hujan. It wasn't raining when I looked out of the window, but it had been raining before. Baru saja berhenti hujan. Bentuknya adalah had plus been plus verb ing. Sama seperti present perfect progressive tapi have-nya diganti had.
We can say that something had been happening for a period of time before something else happened. Gitu ya. Jadi kamu bisa bilang sesuatu itu sudah terjadi, had been happening, pakai progresif, selama periode waktu tertentu sebelum sesuatu yang lain terjadi. George went to the doctor last Friday. He had not been feeling well for some time. Perhatikan feel-nya di sini ini beda sama feel yang tadi saya bilang. Maksudnya ini bisa dibentuk dalam bentuk progresif karena maksudnya dia merasa tidak enak badan. Ini sedikit berbeda dengan oh I feel tired, itu sedikit berbeda. Makanya ini dibentuk dalam progresif. Gitu ya. Oke, dua slide terakhir. Jadi ini sekarang kita mencoba untuk membedakan antara past perfect progresif gitu ya dengan present perfect progresif. Lihat, kalau misalnya present perfect progresif kan impact-nya sampai sekarang. Kalau past perfect berarti impact-nya sampai suatu saat di masa lalu. Katakanlah kamu bilang, oh I hope the bus comes soon. I've been waiting for 20 minutes now. Jadi barusan sebelum sekarang itu kamu sudah nunggu selama 20 menit. Terus kamu bilang, oh at last the bus came. I had been waiting for 20 minutes. Gitu ya. Itu before the bus came. Karena kamu sudah nunggu gitu kan. Bus-nya sudah datang. Terus kamu bilang, I had been waiting for 20 minutes. Pada saat kamu bilang, kamu sudah nggak nunggu lagi kan? Duh, ini kenapa sih Mbak Dona offline? Hah, lagi penting-pentingnya ini. Jadi pada saat kamu ngomong ini, busnya sudah datang, ya kan? At last the bus came. Dan kamu sudah tidak menunggu. Jadi yang di pas ini, ya ini kejadian bus datang. Kamu sudah nunggu selama 20 menit itu sebelum busnya datang. Sekarang kamu bilang, oh aku sudah nunggu selama 20 menit. Tapi sekarang sudah nggak nunggu. Gitu ya. Dona, silahkan ada apa? Mau tanya apa? Seperti itu, mirip sama yang ini ya. James is out of breath. He has been running. Itu berarti kamu sekarang ngomong, dia baru saja lari. Tapi kalau mau bilang James was out of breath, berarti sekarang dia sudah nggak kehabisan nafas. Kayak gitu. Katakanlah dia larinya udah tadi. Kayak gitu. Yang terakhir adalah kamu diminta untuk membedakan past perfect progresif dengan past progresif. Jadi kalau tadi kan ada past perfect progresif yang barusan kita bahas itu dan yang tadi. Bedanya adalah kalau misalnya kamu pakai past perfect progresif, kamu bilang it had been raining. Maksudnya barusan berhenti. Gitu ya. Sudah nggak lagi. Tapi kalau kamu bilang past progresif, berarti kamu menyatakan sedang terjadi. Itu bedanya. Lihat, ini jendelanya kan sudah kering kan? Oh, bukan sudah kering. Sudah nggak hujan kan? Kamu pakainya it had been raining. Karena berarti maksudnya hujannya sudah berhenti. It wasn't raining, the sun was shining. It had been raining. Tapi ini kejadiannya kemarin, bukan sekarang. Kamu makanya pakai past tense. Selain ini kamu mau bilang, oh kemarin itu lagi hujan gitu ya. It was raining. Waktu aku bangun, when I woke up, ya kan? The sun was not shining. It was raining. Kayak gitu. Itu bedanya. Ada yang mau ditanyakan? Perhatikan ya, kalau misalnya kamu mau bilang yang tadi ini, kalau kamu mau menyatakan sesuatu yang terjadi ketika gitu ya, ketika saya bangun gitu ya, ketika saya bangun, mataharinya nggak bersinar. Berarti kamu bilangnya when, pakai when gitu ya. When I woke up, the sun was not shining. Caranya kayak gitu ya. Ups, sebentar. Fanny, ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti oh ya ada. Silahkan sambil saya ngomong. Jadi yang kita bahas hari ini cukup dua ini. Future tense akan kita bahas besok. Silahkan Roni mau tanya apa? Past perfectnya kenapa? Ditanyakan. Sambil saya ngomong ya. Jadi perhatikan sambil nunggu pertanyaan dari Roni dan Fanny, saya akan bilang tugasnya tolong dikumpulkan. Pengumpulannya adalah tanggal 25 April, 1 bulan lagi. Jadi Anda punya waktu 1 bulan, tepat 1 bulan untuk mengerjakan tugas. Tolong dikerjakan semua karena ada beberapa yang sudah saya terima, tapi yang sudah saya terima juga ada beberapa yang masih belum lengkap. Yang kemarin datang bisa langsung saya bilangi dan langsung mereka ambil. Tapi beberapa yang nggak datang kayak Mbak Sari ya kan, terus Mbak Sri Wulandari juga, terus ada siapa ini, Mbak Sri Setiana. Terima kasih Mbak Ana, Mbak Sari dan Mbak siapa tadi, Mbak Sri Wulandari sudah ngasih tugasnya ke saya. Tapi kalau misalnya belum lengkap, tolong dilengkapi lagi dan diselesaikan sampai semua modul.
yang sudah ngirim ke saya via file, nanti saya periksa. Kalau misalnya saya kurang, nanti saya ingatkan juga deh. Tunggu sebentar ya. Kalau misalnya mau lihat, mungkin bisa tanya ke Mbak Sari. So far, Mbak Sari ngerjakannya sudah oke, gitu ya. Aduh, emailnya apa? Nanti dilihat di grup. Tanya teman-teman ya, tanya Mbak Tonari. Sudah saya kasih ya. Mbak Lulu juga udah. Oke, oke. Kayaknya di dalam amplop deh, makanya tadi nggak kelihatan. Mbak Titin Sunarti, ini sudah. Terus, Dian. Oke lah, dan yang lainnya. Apa ini Indrani? Nanti saya cek di email ya. Kayaknya itu kamu ngirimnya lewat apa Mbak Feni? Bu kirimin apa? Di. Sampai modul berapa? 25 April. 25 April sampai modul 12 dong. Simple and perfect bedanya apa, Sir? Kalau simple itu kamu mau bilang ya generally benar. Maksudnya kamu kalau present ini past tense ya. Kalau past tense berarti kamu bilang oh ada kejadian di masa lalu. Misalnya kamu bilang eh dia pergi ke dokter kemarin. Kamu bilang he went to the doctor kemarin. Tapi kalau misalnya kamu bilang oh kemarin itu dia pergi ke dokter soalnya sebelumnya dia merasa nggak enak badan. Misalkan kamu bilang dia tiba-tiba muntah gitu. Misalnya bilang aja he said he misalnya ya kok jelek banget ya contohnya. Misalnya yang tadi deh, yang ini. Dia nggak mau nonton film gitu ya. Jadi kamu bilang, misalnya kamu cerita sama teman-temanmu, oh kemarin aku habis ngajak dia pergi tapi dia nggak mau pergi. Dia nggak mau pergi nonton film. Misalnya kamu bilang, jadi kemarin kamu habis ngajak cewek pergi gitu ya. Terus dia nggak mau. Jadi kamu bilang, oh kemarin waktu saya ajakin pergi, dia nggak mau. She did not want to see the film. Kenapa? Terus kamu bilang, karena itu kan simple ya mas ya. Simple simple past kan. Karena, nah ini pakai past perfect. She had seen it. Jadi kejadian yang nonton ini kan kamu mau bilang, karena dia sudah nonton dan nontonnya itu kan sebelum kamu ngajak dia dan dia nggak mau. Makanya kamu pakai past perfect. Jadi suatu kejadian yang terjadi sebelum kejadian lain di masa lalu. Itu tadi pertanyaan dari Mas Roni. Sudah ya? Ada yang mau tanyakan lagi? Ya betul. Jadi ini penjelasan masalah tense-nya. Kita ketemu lagi minggu depan. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Minggu depan saya akan selesaikan future tense. Dan kita akan masuk ke agreement. Sama-sama. Silahkan ada yang mau tanyakan lagi. Kalau nggak ada, cukup sampai sini hari ini. Silahkan beristirahat. Oh iya. Mau ke Taipei? Silahkan kalau saya mau mampir ke NTUST mungkin. Gitu ya. Kalau sudah nggak ada yang tanyakan, silahkan sudah bisa pergi. Terima kasih, selamat malam. Good luck buat PR-nya, dikerjakan ya. Beneran, jangan lupa tugasnya dikerjakan, oke? Alright, good night everybody.